Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid An-Nur Gondang Legi yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang telah begitu banyak melimpahkan nikmatnya, anugerahnya, hidayah, inayah serta taufiknya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah masih meringankan langkah kaki kita, memampukan kita untuk kita bisa hadir di rumah Allah ini, memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada uswah kita, baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kami diberikan amanah untuk menyampaikan tema terkait dengan keadaan manusia di hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dari satu ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Waqiah, di mana ayat ini menjelaskan bagaimana kondisi hari di mana merubah tatanan semua yang ada di dunia ini dan seluruh alam semesta ini. Karena hari itu adalah hari penghancuran. Hari di mana gunung-gunung sama Allah diangkat, dihancurkan, diluluhlantahkan. Air laut yang begitu banyaknya itu akan menenggelamkan kita sekalian. Allah gambarkan dalam Quran Surah Al-Waqiah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibala bassa fakanat haba'an munbatha. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan, diluluhlantahkan, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam Quran Surat Al-Bukhari bagaimana Allah menggambarkan manusia-manusia pada saat itu, ya, karena saking luar biasa ketakutan, karena saking luar biasa keadaan begitu mencemaskan, begitu mengerikan luar biasa, manusia sampai berlarian seperti laron berterbangan
Sampai bingung. Ya, manusia mau kemana? Karena semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit yang ada di atas kita ya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung, semua yang ada di dunia ini, bahkan di alam semesta ini hancur. Ya. Bahkan saking mengerikannya Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah gambarkan ya, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 33 sampai dengan 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'at as-sakha yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Maka apabila datang suara tiupan sangkakala dari Israfil alaihissalam, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Ini karena saking luar biasa mengerikan Bapak Ibu. Ya. Dan hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kita sebagai orang yang beriman harus wajib mempercayai itu. Hari kiamat pasti akan terjadi. Ya. Kapan terjadinya? Wallahu a'lam. Kita tidak ada yang tahu. Walaupun memang banyak literatur hadis yang sudah menjelaskan bahwa hari kiamat sudah semakin dekat. Ya, dekatnya Allah alam kita tidak akan tahu ya kapan akan terjadi. Ya, kita hanya berdoa ya, mudah-mudahan kita tidak dipertemukan dengan hari kiamat. Karena begitu dahsyatnya Bapak Ibu. Ya. Kita tidak membayangkan bagaimana di tahun 2004 Aceh yang dihantam dengan gelombang tsunami yang sampai ratusan ribu banyak yang wafat. Itu saja luar biasa dahsyatnya. Kita diuji dengan gempa bumi saja sudah luar biasa takutnya. Ya. Apalagi kita membayangkan bagaimana seluruh gunung-gunung itu akan dihancurkan, langit yang ada di atas kita sebagai atap kita, ya, itu akan dihancurkan, laut-laut, ya, itu akan dijadikan Allah meluap kemana-mana, semua bumi-bumi dihancurkan, ya, alam semesta ini hancur. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah selesai? Tidak. Justru itu adalah awal baru kehidupan kita sesungguhnya. Karena ketika kita di dunia itu belum, ya, kita di dunia itu hidup hanya sebagai jembatan untuk menuju kehidupan yang sejatinya. Nah, maka tugas kita ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, ya, berarti harus mencari bekal sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Karena kita akan menemui sebuah perjalanan hidup yang begitu panjang luar biasa. Pertanyaannya, apakah dalam sisa hidup kita, ya, atau saat ini kita sudah memiliki bekal yang begitu kuat, yang begitu banyak, sehingga nantinya ketika nanti kita berjumpa dengan Allah melalui fase kehidupan yang begitu panjang, kita sudah siap dengan bekal kita. Maka itu bisa menjadi renungan kita bersama, muhasabah bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika kita sudah dibangkitkan oleh Allah, ya. Setelah kita sudah dibangkitkan oleh Allah, Bapak Ibu, alam semesta ini sudah hancur semua. Nanti ada masa di mana nanti, ya, malaikat Israfil alaihissalam akan meniupkan sangkakala kembali, kemudian dibangkitkan manusia dari kuburnya, kemudian digiringlah di sebuah mahsyar atau padang mahsyar pada saat itu, yang mana sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa padang mahsyar itu jarak antara matahari dengan makhluknya, ya, itu cuman sejauh 1 mil. Nah, ini pernah ada satu sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, 1 mil itu berapa ya Rasulullah? Ya. Rasulullah pun tidak bisa menjawab. Kalau kita maknai, ya,
1 mil itu dengan jarak, ya kalau untuk dikonversikan dengan jarak kilometer kurang lebih sekitar 1,6 kilometer. Nah, kalau kita artikan seperti sebuah alat, jadi di Arab itu Bapak Ibu itu ada alat yang biasa untuk berhias ya perempuan, namanya mil, ya sejenis untuk celaan gitu ya. Itu kan kecil sekali, ya. Nah, jadi artinya baik itu dalam bentuk jarak ataupun benda, tapi bisa diambil kesimpulan sangat-sangat dekat dengan kita makhluk. Ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sampaikan di dalam hadis, "Tudna syamsu yaumil qiyamati min al-khalqi hatta takuna minkum kamiqdari." Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Pada hari kiamat matahari akan didekatkan kepada makhluknya, itu jaraknya hanya tinggal 1 mil. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, kita tidak bisa membayangkan Bapak Ibu 1 mil ya, kalau saking dekatnya. Kita membayangkan sekarang saja yang jarak matahari dengan kita bumi itu cukup jauh. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu pernah baca ya, itu kurang lebih sekitar 149, ada yang menyampaikan 150 juta kilometer. Jauh luar biasa. Itu saja kita merasakan panas. Jam 12 siang Bapak Ibu jalan ya, nggak pakai sendal misal di jalan raya, wah itu panasnya luar biasa, apalagi pas musim kemarau ya. Apalagi di situ nggak ada iup-iup Bapak Ibu. Besok di sana di Padang Mahsyar itu nggak ada apa-apa Bapak Ibu. Ya, kita nggak bisa mampir di sana, nggak ada Indomaret, ya, nggak ada Alfamart, nggak ada. Ya, Bapak Ibu mampir ke apa namanya ngiup gitu ya, nggak bisa. Di sana tidak ada naungan sama sekali, kita hanya di Padang Mahsyar. Ya, maka di situ keadaannya juga mengerikan, mencekam luar biasa. Nah, ketika kita sudah dibangkitkan oleh Allah, ya, itu keadaannya tidak lebih baik daripada ketika hari kiamat. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang ketika digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju padang mahsyar. Di situ diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan-keadaan orang. Dan itu pun sesuai dengan amal qadar yang dilakukan ketika di dunia ini, ya. Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, salah satu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan ya, gambaran orang-orang yang ketika dia menuju padang mahsyar. Rasulullah menyampaikan, "Yusyarun nasu yaumil qiyamati hufatan ghuratan ghurlan." Ya, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dihitan. Jadi kembali seperti dulu ketika kita dilahirkan Bapak Ibu. Jadi besok itu Bapak Ibu ketika digiring ke padang mahsyar, itu sudah tidak akan mengenal mana yang kaya, mana yang miskin. Semua sama. Semua dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan dia tidak beralas kaki. Dia tidak memiliki pakaian, tidak memakai pakaian sehelai pun, dan semua belum dihitan. Nah, Bapak Ibu nggak usah membayangkan, ya, sesuatu yang mereka apa delok-delokan, anggibotan, nggak ada kesempatan Bapak Ibu mau melihat antara satu dengan yang lain, memikirkan nasibnya sendiri saja sudah ketakutan luar biasa. Kondisi yang begitu mengerikan, begitu penuh dengan kekhawatiran luar biasa, menunggu panggilan dari Allah. Wah, itu sudah luar biasa. Dan kondisi panasnya Masya Allah luar biasa, ya. Ya, dengan jarak yang begitu dekat dengan matahari, bagaimana Bapak Ibu kita membayangkan manusia dari zamannya Nabi Adam, ya, sampai dengan umat terakhir baginda Rasulullah SAW dikumpulkan dalam satu mahsyar, dalam satu lapangan. Coba Bapak Ibu membayangkan tidak? Coba warga satu Sleman saja bisa dikumpulkan di Tenggung lah gitu ya. Nah, jam 12 siang di situ uyuk-uyukan. Nah, kalau di situ masih mending banyak pohon-pohon. Nah, itu dikumpulkan dalam satu padang mahsyar yang tidak ada apa-apanya. Ya, dengan jarak matahari yang begitu dekat, bagaimana keadaan kita? Masya Allah luar biasa. Maka di situ sampai digambarkan oleh Rasulullah, ya, itu keringatnya Bapak Ibu,
itu sampai ada yang selututnya, sampai ke dadanya, ya. Itu menunjukkan, masya Allah, dahsyat yang luar biasa. Bahkan Allah perlihatkan di situ bagaimana ada orang-orang yang kondisinya itu, ya, dia berjalan itu seperti kayak tengkorak, ya. Dia tidak tidak ada dagingnya sama sekali. Itu orang-orang yang ketika di dunia itu senang meminta-minta. Ada orang yang dikumpulkan seperti semut kecil-kecil, tapi di situ dalam keadaan hina, ya, dalam keadaan, ya, dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang sombong. Ada juga orang yang ketika diseret oleh Allah dalam kondisi dia tidak bisa bangun, ya, kemudian dia seperti orang kerasukan, yaitu yang terjadi pada orang-orang yang senang memakan riba. Banyak sekali di situ, ya, dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Rasulullah memberikan sebuah kabar gembira kepada kita. Ada 7 macam golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala besok di yaumul qiyamah nanti. Kata Rasulullah, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya selalu terikat di masjid. Hatinya selalu terkoneksi di masjid. Ada kecintaan di masjid, ingin beribadah di masjid, ingin mengabdikan ketaatan kepada Allah di masjid, ingin memakmurkan masjid dan lain sebagainya. Dia selalu terkoneksi dengan masjid. Maka masya Allah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, ya, menjadi salah satu golongan yang insya Allah besok akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar, yang pada saat itu tidak ada pertolongan sama sekali, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan nanti kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita beruntung dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hilafnya dan salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.